Kenapa kalau misalnya habis lebaran tentunya banyak banget tentang krisis ojol ya guys ya. Jadi di sini krisis ojol itu maksudnya itu jadi kalau misalnya customer atau kita sendiri sebagai rakyat atau bukan sebagai ojolan itu sendiri ingin order tapi kok nggak ada yang mau gitu. Seakan-akan tuh Gojek, Grab, drivernya tuh lagi pada sibuk atau nggak mungkin jarang atau nggak mungkin lagi ya menolak lah istilahnya kurang lebih lah. Tapi nah ada 5 alasan kenapa krisis ojol ini terjadi dan banyak banget setelah lebaran guys ya. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing ke kalian kalau misalnya kenapa sih krisis ojol ini terjadi ketika habis lebaran dan ada beberapa alasan yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama tentunya banyak driver yang tentunya masih mudik. Tentunya tanpa lu sadarin, gak semua driver itu mereka itu orang asli di Jakarta atau nggak di Tangerang, Bekasi, Bogor, Depok segala macamnya. Pastinya mereka itu rantauan, mau dari Semarang, dari Pemalang, yang mungkin diahnya itu atau suaminya atau tulang punggungnya itu ada di Jakarta, ibu kota segala macamnya. Tapi dari anaknya, istrinya, dia itu ya tinggal di desa gitu. Agar apa? Agar kebutuhan sehari-harinya itu tercukupi gitu. Ya mungkin adalah yang mereka tinggal di rumah susun di Jakarta atau enggak rumah terpencil yang dimana dari pendapat ojol aja udah cukup. Tapi bagi mereka yang tinggalnya bukan di rumah susun atau ngekos segala macam ya, tentunya ini sangat benar-benar membengkak banget guys ya. Yang kedua tentunya sang ojol atau driver itu sendiri menolak karena pajak atau ya bahasanya komisinya terlalu tinggi untuk perusahaan. Ya lu tau lah, kadang di berita-berita media sosial, mau itu Instagram, TikTok, YouTube segala macamnya, banyak ojol yang mengeluh atau memberikan keluh kesah kalau misalnya tarif dari mereka itu atau potongan atau pajak yang dikasih dari perusahaan itu seharusnya itu kan maksimal 20% ya. Tapi ini malah lebih. Contohnya misalnya, ini misalnya guys ya, correct me kalau misalnya gue salah. Kalau misalnya kita itu sebagai customer order 25.000, tapi harusnya itu mungkin untuk perusahaan itu ya paling 4.000 atau 5.000 lah. Tapi yang sangat disayangkan, bahkan driver itu cuma menerima 16.000 atau enggak 14.000. Nah ini kemungkinan guys ya. Jadinya yang seharusnya dia itu dapetin 20.000 tapi malah kena potongan sampai sebanyak itu. Dan inilah kenapa banyak juga driver atau enggak ojol yang mereka itu ya udah kayak menolak gitu. Karena ya sayang aja kalau misalnya gue ambil jaraknya enggak terlalu sebanding lah sama apa yang harus didapetin. Tapi ya itu resikonya. Ojol itu atau ojek online tentunya itu sebenarnya pekerjaan sampingan bukan pekerjaan utama. Tapi di zaman sekarang banyak yang mereka dijadikan untuk pekerjaan pertama atau pekerjaan utama di dalam sehari-hari ya. Emang nggak salah, tapi lebih baiknya itu dijadiin sampingan aja. Jadi teman-teman mungkin di sini yang ngojol atau nggak ngojek, nge-grab segala macamnya. Kalau misalnya masih muda, tentunya lebih baik teman-teman cari yang sekiranya itu pendapatan yang atau kerjaan utama yang lebih baik. Kayak kantoran, mungkin sebagai F&B, admin, apa lagi. Pokoknya yang sekiranya itu masih bisa dapetin pekerjaan atau nggak gaji yang rutin lah. Sebulannya atau nggak seminggunya segala macamnya. Yang ketiga tentunya driver memilih orderan tertentu. Mungkin ini beberapa lu tahu lah sebagai customer atau driver itu sendiri lah. Kadang lu sendiri memilih kalau misalnya wah nih oke nih jaraknya nih sama komisinya lumayan nih. Nah, sedangkan lu sebagai customer juga kadang gitu kan. Wah nih masih jauh nih, cancel ah. Wah nih tinggal deket nih, gue terima ah. Wah nih mahal nih, gue cancel ah. Nah, kayak gitu aja guys sebenarnya guys ya. Yang keempat tentunya banyak driver yang masih istirahat setelah after lebaran. Tentunya tanpa mereka sadarin, apalagi lu sebagai customer ya lu mau GoFood, mau GoSend segala macamnya, tentunya mungkin agak susah diterimanya karena drivernya itu minim. Dan tentunya banyak dari mereka itu yang masih liburan atau enggak menikmati masa-masa dengan keluarganya sebelum anaknya itu sekolah. Yang kelima tentunya lonjakan orderan makanan dan belanjaan yang terlalu besar. Tentunya antara supply dan demand-nya ini nggak balance. Supply-nya ini terlalu banyak orang-orang yang mau GoFood, GoSend, GoCar, Gojek segala macamnya. Tapi dari driver itu sendiri itu sedikit atau minim. Alhasil ya udah kita kadang kalau misalnya tergantung juga ya. Makanya itu kenapa tim IT dari Grab atau Gojek itu dia itu mendeteksi kalau misalnya wah customer nih oke nih dia kasih bintang 5 terus. Wah customer nih kayak agak ribet nih ngasih bintang 3, bintang 2, bintang 4 segala macam ya. Nah, pasti yang diduluin itu
mereka yang ngasih sering banget bintang 5 karena ya itu efek dominonya antara customer dan juga driver dan juga pihak dari Gojek atau Grab itu sendiri. Mungkin itu aja guys ya. Kira-kira menurut kalian apa pendapat kalian tentang kenapa banyak krisis ojol di zaman sekarang apalagi after lebaran ini? Coba tulis aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.